Pagi anak-anak, senang sekali teacher bisa menjumpai kalian kembali. Kali ini kita akan belajar nyemak wacan basa Jawa, karena kita akan belajar materi bahasa Jawa, menyimak bacaan bahasa Jawa tentang cerita Pandawa. Anak-anak memperhatikan ya. Prabu Pandhudewanata raja ing Astinapura. Tegese artinya Prabu Pandhudewanata raja di Astinapura. Garwane ana loro, Dewi Kunti lan Dewi Madrin. Istrinya ada dua, yaitu Dewi Kunti dan Dewi Madrin. Dewi Kunti duweni anak telu. Dewi Kunti mempunyai 3 anak, yaitu Puntadewa, Werkudara, lan Arjuna. Yaitu Puntadewa, Werkudara, dan Arjuna. Dewi Madrin peputra loro kembar. Dewi Madrin mempunyai putra 2 kembar, yaitu Nakula dan Sadewa, yaitu Nakula lan Sadewa. Jadi Prabu Pandhudewanata duwe putra 5 lanang kabeh. Tegese jadi Prabu Pandhudewanata mempunyai anak 5 laki-laki semua. Anak 5 jadi siji diarani Pandawa. Anak 5 jadi 1 disebut Pandawa. Kamase Pandhudewanata yaiku Distrarata. Kakaknya Pandhudewanata yaitu Dristarasta. Dristarasta bojone Dewi Gendari duweni anak 100. Dristarasta mempunyai istri Dewi Gendari, memiliki anak 100. Wadone siji, liyane lanang kabeh. Perempuannya 1, yang lainnya laki-laki semua. Putra 1 Dristarata diarani Balakurawa. Putra 100 Dristarasta disebut Balakurawa. Kurawa duweni watak ala. Kurawa mempunyai sifat yang tidak baik. Pandawa 6 uripe rekoso. Pandawa muda hidupnya menderita. Pandawa bola-bali difitnah, dipetenah lan diapusi. Tegese Pandawa bola-bali difitnah dan dibohongi. Kurawa seneng gawe cilakane Pandawa. Kurawa suka membuat Pandawa celaka. Pandawa tansah sabar ngadepi. Pandawa sabar menghadapinya. Tembene Pandawa sing slamet lan urip mulya. Kemudian hari Pandawa hidup selamat dan mulia. Anak-anak, kita sudah membaca, menyimak bacaan dari Pandawa. Pandawa ini adalah anak-anak dari Prabu Pandhudewanata, seorang raja di Astinapura. Nah, Pandhudewanata mempunyai 5 orang anak. Tadi siapa saja? Ya, Puntadewa, Werkudara, Arjuna, dan si kembar yang namanya Nakula dan Sadewa. Kelima-limanya ini laki-laki. Mereka lahir dari 2 orang ibu, yaitu Dewi Kunti dan Dewi Madrin. Nah, Pandhudewanata ini mempunyai seorang kakak namanya Dristarasta.
yang mempunyai anak 100, banyak sekali, tetapi hanya satu perempuannya, semuanya laki-laki. Nah, kisahnya bahwa Pandowo, anak dari Pandu Dewanata tadi, sering difitnah dan diganggu oleh Kurawa, tetapi Pandawa ini sabar. Pandawa tidak pernah membalas, sehingga pada saatnya Pandawa hidup mulia, hidup makmur, karena kesabarannya menghadapi fitnah dan kejahatan dari anak-anak dari pakdenya atau kakak dari bapaknya, yaitu Destrarasta. Nah, anak-anak, jadi kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita tidak perlu membalas dengan kejahatan, karena suatu saat pasti akan ada akibat yang diterima. Dan karena Pandawa selalu berbuat baik meskipun dia diperlakukan tidak baik, atau si Kurawa tadi, keluarga Kurawa tadi berbuat jahat terhadap Pandawa, Pandawa tidak pernah membalas, sehingga kehidupan Pandawa tetap baik, selamat dan mulia. Nah, itu cerita dari Pandawa. Jadi anak-anak belajar dari kisah ini. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, tidak usah dibalas dengan kejahatan. Pasti Tuhan yang akan membalas kita, ya. Anak-anak, itu cerita kita. Senang ya kita bisa mendengar cerita tentang Pandawa. Anak-anak kalau mau dipahami kembali ceritanya, anak-anak boleh putar lagi. Begitu dari teacher, anak-anak boleh mendengarkan kembali. Selamat berjumpa. Tuhan Yesus memberkati.